Pada video kali ini saya menyampaikan tema pucak madu sebagai pemacu pertumbuhan akar segala macam tanaman. Manusia memasukkan nutrisi itu melalui mulut, sedangkan tanaman itu nutrisinya masuk melalui akar, di mana akar itu hidup di dalam tanah, sehingga kita harus serius dengan kondisi tanah. Tanah di Indonesia rata-rata sudah rusak atau degradasi, dengan salah satunya adalah tanahnya keras. Seperti pemirsa bisa lihat, walaupun sudah dilakukan pembajakan sejak zaman dulu dengan cangkul, ternak, dengan traktor, tapi tanah tetap keras atau fisik tanahnya buruk. Seperti pemirsa lihat, ini tanah di daerah Galur Kulon Progo yang habis panen dan kering, belum ada hujan, sehingga tanahnya keras seperti batu ini para pemirsa. Inilah yang menghambat atau menurunkan produktivitas lahan. Seperti cuplikan ini, tanah sawah yang keras itu menunjukkan tekstur yang demikian, jadi air tidak bisa masuk ke dalam, malah seperti kolam, sehingga tanamannya tergenang yang berlebihan. Ini dikarenakan ada lapisan yang keras di batas bajak cangkul hanya 15 cm, bajak hewan atau kerbau hanya 20 cm, sedangkan bajak dengan traktor hanya 30 cm. Padahal akar jagung bisa mencapai 1,5 meter ke bawah. Dengan batas bajak yang hanya sekitar 30 cm maksimum, maka akar akan berbelok sebelum mencapai 1,5 meter, sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tanaman juga akan berkurang dan akan mempengaruhi buah jagungnya yang tidak maksimal. Berikut saya tunjukkan bukti bahwa lapisan yang keras akan menghambat pertumbuhan akar serta rembesan air. Seperti yang pemirsa bisa lihat, bahwa air tertahan karena adanya lapisan keras. Untuk itu saya memproduksi pucak madu yang bisa menggemburkan tanah secara biologi dengan bahan aktif mikroba. Pucak madu dan bioratu yang merupakan pupuk hayati yang berbahan aktif mikroba, di mana kandungan mikroba yang ada di pucak madu dan bioratu adalah seperti Aspergillium, Azotobacter, Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan Actinomycetes, yang dalam metabolismenya di dalam tanah setelah diaplikasi akan melepaskan biofilm sebagai perekat partikel tanah yang kecil. Seperti pemirsa bisa lihat di animasi ini, sehingga perekat tersebut dapat mengikat menjadi butiran yang lebih besar, yaitu agregat tanah. Untuk itu, dengan aplikasi pucak madu dan bioratu dalam waktu cepat akan dapat mempergembur tanah atau menggemburkan tanah, sehingga tanah tersebut akan memiliki kandungan oksigen yang lebih besar dan dapat menyimpan air yang lebih besar. Seperti pemirsa bisa lihat cuplikan ini, sawah yang sudah diaplikasi pucak madu terlihat teksturnya gembur. Tekstur tanah yang gembur akan dengan mudah menyimpan oksigen yang berasal dari air hujan dan penyiraman. Dengan kandungan oksigen yang banyak, maka mikroba tanah akan tumbuh dengan baik. Juga jamur-jamur
yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman juga tinggi dan dapat menyimpan air lebih banyak. Puja Madu dan Bioratu juga dilengkapi dengan hormon pertumbuhan yang bisa memacu pertumbuhan akar. Dengan tanah yang gembur, maka akar akan tumbuh dengan maksimal. Penampakan lahan sawah yang sudah diaplikasi Puja Madu ya, ini 3 hari sebelum tanam. Padahal ini belum saya pupuk apa-apa ya, hanya kita pakai Puja Madu. Kemudian yang kedua, saya melanjutkan tanam ini juga kaget. Ini sisa bibit yang 2 hari yang lalu saya cabut, kemudian belum sempat ditanam. Kemudian sehari kemarin pre. Perkembangan akar mayang yang terendam di dalam air. Saya lanjut, saudara tani, sahabat tani semuanya. Jadi ini yang ingin saya tunjukkan, bahwa perkembangan akar mayang bibit padi sawah yang terendam air selama 1 hari 1 malam habis dicabut, siap untuk berkembang lebih lanjut nanti ya setelah kita tanam. Mana warna aslinya itu banyak ini karat seperti ini, karat. Karena lahan kita asamnya, namanya gambut. Setelah menggunakan aplikasi Puja Madu, maka pertumbuhan akar mayang sangat luar biasa. Bakteri bahan aktif Puja Madu dan Bioratu mampu menghasilkan fitohormon sehingga pertumbuhan akar akan terpacu lebih cepat, dan juga mengandung jamur seperti Trichoderma yang mampu menjadi perantara daripada akar rambut untuk mendapatkan air dan nutrisi dalam bentuk mineral di celah-celah agregat tanah atau butiran tanah. Pemirsa bisa lihat ini hipa daripada jamur yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman, itu mampu membantu menjangkau akar rambut untuk mendapatkan air dan nutrisi, sehingga struktur dari akar tanaman yang diaplikasi Puja Madu dan Bioratu menjadi jauh lebih luas untuk mendapatkan air maupun mendapatkan nutrisi, sehingga tanaman yang diaplikasi Puja Madu dan Bioratu mampu bertahan walaupun tidak ada hujan maupun penyiraman, karena tanaman itu mengejar ke bawah. Seperti pemirsa lihat nih, tanaman jagung yang tumbuh akarnya vertikal, dan juga tanaman di sawah, pemirsa bisa lihat yang pakai Puja Madu dan tanpa Puja Madu, terlihat tanamannya akarnya lebih banyak dan lebih panjang ke arah bawah, sehingga mempengaruhi jumlah anakan per dapur. Dengan akar yang maksimal, maka tanaman jagung mempunyai stamina yang cukup pada umur generatif, sehingga butir daripada jagungnya padat dan juga pada gabahnya lebih bernas, karena nutrisi yang masuk di dalam tanaman itu maksimal, sehingga mampu mengisi bulir padi sawah itu lebih bagus. Ini ditunjukkan dengan beras yang dihasilkan itu adalah beras kepala atau beras premium. Pemirsa bisa lihat akan mempengaruhi rendemen dari gabah kering giling menjadi beras itu akan lebih tinggi. Di sini Pak Bambang yang sawahnya ada di Berau itu mendapatkan rendemen dari gabah kering giling 71,26% dengan kualitas premium, karena isinya adalah beras kepala, brokennya sangat minim. Itulah hasil dari aplikasi Puja Madu dan Bioratu
yang disebabkan oleh kualitas tanah dan hormon pertumbuhan yang mampu memacu pertumbuhan akar dengan baik sehingga mampu menjangkau